teman ikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi teman ikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Cuplak-cuplak suwange tinggal lenter membuka tondong kudel tak empong lerak-lere sopong guyun dele ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Ampar-ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari-bari manggalepok patah kayu bengkok dimakan api apinya cangcuru rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan keluarga besar SDN 1 Padang mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang berbahagia. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabatnya yang kelak kita akan mengharapkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan observasi kepala sekolah oleh pengawas, terlebih dahulu izinkan kami untuk memberikan penghormatan yang kami hormati Bapak Supriyati SPD MPD selaku pengawas Kecamatan Simonjuru yang pada kesempatan hari ini Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sudah berkenan hadir untuk memberikan meneliti dan menelaah terkait observasi kepala sekolah yang nantinya dari observasi tersebut kita akan merefleksi, mengevaluasi dan menindaklanjuti pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah Bapak Ibu guru laksanakan, yaitu di bulan Maret kemarin, bahwasanya untuk observasi tersebut inti dari pelaksanaannya bukan pada penilaiannya. Inti pelaksanaan observasi tersebut adalah peningkatan perubahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Tujuan dari peningkatan, tujuan dari perubahan adalah suatu pembelajaran yang menyenangkan, aktif, efisien, dan berpihak kepada siswa. Keberpihakan guru terhadap siswa akan menggali potensi bakat dan minat siswa tersebut untuk bisa memberikan suatu dampak dalam dirinya di hari kelak yang akan datang. Jadi kemarin Bapak Ibu guru mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dari guru mata pelajaran sudah melaksanakan observasi, di mana observasi tersebut akan berubah ketika Bapak Ibu guru mampu memberikan suatu refleksi terhadap observasi tersebut. Pada kegiatan observasi pastinya akan ada yang pertama itu ada kendalanya, gitu kan ya. Yang pertama, ketika Bapak Ibu guru melaksanakan observasi pembelajaran, pasti Bapak Ibu guru akan menemukan suatu kendala di dalam pembelajarannya. Ketika Bapak Ibu guru menemukan kendala di dalam suatu konteks pembelajaran, di situ Bapak Ibu guru akan berusaha untuk merefleksi terhadap pembelajaran yang sudah Bapak Ibu guru lakukan.
Ketika Bapak Ibu guru sedang merefleksi, Bapak Ibu guru akan mengambil suatu tindak lanjut dari refleksi yang sudah dilakukan, akan muncul suatu solusi untuk menangani kendala yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Ketika solusi sudah ditentukan, Bapak Ibu guru akan melihat dampak dari solusi yang dilaksanakan pada pembelajaran di dalam kelas. Apakah pembelajaran tersebut menemui dampak yang baik, menemui dampak yang berjalan biasa saja, ataupun menemui dampak yang tidak ada perubahan sama sekali. Oleh karena itu, observasi kepala sekolah pada kesempatan hari ini 18 Mei 2023, kita akan berkolaborasi. Kita akan mencari suatu inovasi, kita akan mencari suatu pemahaman bersama terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu guru di dalam konteks pembelajaran. Maka dari itu, karena ini sifatnya kolaborasi, karena ini sifatnya mencari referensi dan mencari umpan balik, kita akan sama-sama untuk berliterasi. Ketika Bapak Ibu guru ada kendala, nanti bisa kita sharingkan. Setelah itu nanti kita akan mencari solusi bersama yang tujuan dari semua ini adalah peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu guru yang ada di dalam konteks pembelajaran. Dan semua ini tidak lupa dengan adanya komunitas belajar yang ada di SDN 1 Padang ini, komunitas belajar mengerti, ini memberikan suatu sarana dan prasarana untuk Bapak Ibu guru bisa memberikan, bisa mencari, ataupun bisa saling berkolaborasi dalam suatu kendala dalam observasi pembelajaran. Setelah itu bisa menularkan ide dan praktek baiknya, sekaligus bisa mencari solusi. Itu adalah ya Bapak Ibu guru yang kami hormati, teruntuk untuk Bapak pengawas Kecamatan Singojuru. Pada hari ini izinkan kami keluarga besar SDN 1 Padang di dalam sarana komunitas belajar ini ingin mengulik, ingin memberikan suatu praktek baik khususnya bagi kami dan terlebih untuk pendidikan yang ada di SDN 1 Padang. Yang pertama adalah kita akan mencari suatu referensi yang terbaru. Kita akan mencari suatu praktek baik yang kemarin dilakukan oleh Pak Dadang selaku guru kelas 6. Kemarin kami sudah mengobservasi kegiatan pembelajarannya. Di situ Pak Dadang pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut menemui beberapa kendala. Di antaranya adalah bagaimana mengkondisikan siswa berdasarkan dengan tingkat kemampuan. Jadi pada saat observasi Pak Dadang itu menemui kendala belum tidak bisa, tapi ada sesuatu yang masih mengganjal, tidak maksimal hasilnya, yaitu terkait dengan kemampuan siswa berdasarkan tingkat observasi. Untuk lebih kita hidup, nanti Pak Dadang akan menyampaikan kendalanya. Setelah itu nanti sudah dipikirkan bagaimana solusinya. Setelah itu nantinya Pak Dadang akan menceritakan dampak dari solusi tersebut kepada pembelajaran yang ada di dalam kelas. Seperti itu Pak Dadang ya. Mungkin untuk Pak Dadang bisa untuk membagikan cerita baik praktek baiknya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Dan Bapak Ibu guru yang lain boleh memberikan tanggapan terkait praktek baiknya ini, diberikan masukan, dikritik ataupun diberikan saran untuk dapat memperbaiki kompetensi terhadap pembelajaran dari Pak Dadang. Mungkin seperti itu Pak Dadang. Untuk waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Roni Kasauti SPD. Baik, terkait kendala yang saya hadapi saat
pembelajaran, lebih tepatnya observasi pada waktu itu. Kebetulan saya mengajar dengan materi pembelajaran yaitu matematika dengan materi pokok penjumlahan bilangan positif dan negatif matematika. Dalam kegiatan tersebut terdapat sedikit kendala, yaitu kendala yang saya hadapi yaitu mengkondisikan siswa berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda. Jadi ketika saya laksanakan asesmen kognitif, ya, asesmen kognitif itu terdapat 3 kategori. Ada yang berkemampuan rendah, kemudian kemampuan sedang, dan ada yang kemampuan tinggi. Nah, di sini ini kendala yang saya hadapi, bagaimana mensikapi 3 kemampuan anak yang berbeda dalam satu kelas tersebut. Apa yang saya lakukan ketika pembelajaran itu? Solusinya yaitu dengan memahami perbedaan siswa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Artinya di sini pendidikan yang tidak membeda-bedakan mana yang kondisinya itu kemampuannya tinggi, sedang atau rendah, ya. Kita tidak bisa membedakan, artinya semuanya diberi arahan, diberi bimbingan, ya. Kalau yang rendah kita berikan bimbingan khusus dengan bimbingan individu karena perlu pembelajaran ekstra. Kemudian yang tinggi kita berikan pembelajaran yang tingkatannya lebih tinggi. Begitu, Pak. Nah, apa dampak yang dihasilkan, ya, dengan kami menerapkan solusi tersebut? Dampaknya adalah dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dalam proses pembelajaran, sehingga setiap siswa itu merasa diterima, dihargai, dan terinspirasi untuk belajar dan berkembang secara optimal. Jadi semuanya bisa merasakan kasih sayang seorang guru, perhatian seorang guru, sehingga tidak ada yang merasa anak emas dan anak yang tidak emas. Saya rasa begitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit praktik baik ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dioptimalkan di praktik baik kepada teman sesama dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi praktek baik yang dilakukan oleh Pak Dadang tersebut kemarin pada saat observasi, Pak Dadang itu menemui kendala untuk mengkondisikan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya. Di situ ada 3 kategori siswa yang kategori kemampuan rendah, sedang, dan kemampuan tinggi. Pak Dadang di situ memberikan suatu solusi dengan menggunakan pembelajaran inklusif. Dari pembelajaran itu dampaknya bagaimana, Pak? Dampaknya anak itu dalam pembelajaran kedepannya itu berarti sudah mulai dalam pembelajaran yang efektif, dan menyenangkan juga. Yang pastinya ada permasalahan teknis ini. Yang pastinya dari pembelajaran tersebut kedepannya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dadang bisa betul-betul berpusat pada siswa, dan di situ siswa mampu untuk melakukan pembelajaran dengan nyaman berdasarkan tingkat kemampuannya. Seperti itu. Gitu. Mungkin Pak Jadi ada tanggapan, dan sekaligus nanti Pak Jadi ini punya pengalaman juga karena Pak Jadi ini guru olahraga yang di situ notabene itu juga berada di dalam kelas, juga berada di luar kelas. Ini mungkin pembelajaran dan kendalanya ini malah lebih kompleks mereka ya. Jadi siapa tahu Pak Jadi ini punya pengalaman juga terkait dengan kendala yang dihadapi di dalam kelas, kendala yang dihadapi di luar kelas. Setelah itu nanti Pak Jadi mungkin juga bisa memberikan suatu solusi ataupun menanggapi Pak Dadang. Kalau punya Pak Jadi ini berdasarkan hasil observasi yang sudah kami lakukan terhadap pembelajaran PJOK,
yang di situ Pak Jadi sebagai guru olahraganya, Pak Jadi itu mempunyai kendala dalam proses mengelompokkan anak-anak ke dalam proses pembelajaran. Karena di sini Pak Jadi itu hidup di dua alam, jadi pembelajaran di dalam kelas juga pembelajaran di luar kelas. Itu Pak Jadi ya. Jadinya dari pembelajaran ini Pak Jadi mengalami sedikit kendala dalam pengelompokan siswa. Mungkin pengelompokan siswa ini berdasarkan tingkat kemampuan, pengelompokan siswa berdasarkan kemauan siswa untuk belajar dan sebagainya. Mungkin Pak Jadi bisa memberikan praktek baik untuk memberikan suatu pandangan baru terhadap kendala, solusi, dan observasi yang sudah dilakukan. Mungkin begitu. Waktunya kami persilakan Pak Jadi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Jadi gini, terkait dengan hasil observasi yang kemarin telah dilakukan kepada kami oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Romi Sauti, dalam praktek observasi yang telah kami lakukan di kelas tidak berjalan mulus begitu saja. Ternyata ada beberapa kendala di situ Bapak Ibu. Dalam kami melaksanakan observasi, kita menemui beberapa kendala. Kendala yang pertama bisa saya sampaikan, yaitu kami dalam membagi kelompok. Kebetulan materi kami pada waktu itu adalah gerak dasar senam berirama. Jadi kita membuat kelompok-kelompok kecil yang di situ saya kelompokkan dengan acak sesuai dengan mau saya. Si A kumpul dengan si A, si B kumpul dengan si B, si C dan lain-lain. Nah, dalam pembagian ini nampaknya tidak terima dengan baik-baik saja, tidak terima dengan lapang dada oleh anak-anak, yang menyebabkan kegaduhan. Ya, Pak, kegaduhan ini disebabkan apa? Karena siswa takut masuk ke dalam kelompok yang salah. Hal ini biasanya terjadi Bapak Ibu. Dalam kesempatan itu kebetulan ada siswa yang kemampuannya itu berbeda antara si A dan si B. Si A kemampuannya lebih tinggi, si B kemampuannya lebih rendah. Saya kelompokkan jadi satu, ditolak, menyebabkan si B minder. Aduh Pak, jangan ke si A Pak, saya tidak sebanding kemampuannya. Ini yang terjadi. Ini menyebabkan kegaduhan yang ada di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian ketidakseimbangan jumlah kelompok dengan kemampuan dan kesukaan yang sama. Kebetulan dalam senam irama itu Bapak Ibu, ketika kita sediakan musik yang langsung ada di YouTube, tidak semua siswa itu dapat menanggapi dengan mudah. Kita sediakan musik dengan iramanya yang lebih ngebit, tidak semua siswa itu menerima dengan mudah, sehingga ini menjadikan kegaduhan di kalangan siswa. Demo, Pak saya masih belum bisa, sedangkan kelompok saya si A sudah bisa terlebih dahulu, saya dimarahi Pak, saya tidak diterima Pak. Ini yang menyebabkan sebuah kegaduhan yang ada di dalam proses pembelajaran. Sehingga dari sebuah kendala ini Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah solusi. Saya berpikir bagaimana cara menyajikan pembelajaran ini agar anak semua terlibat, tidak hanya 1-2 orang saja yang berperan di sini. Bagaimana solusi yang saya berikan? Kebetulan saya berpikir memberikan sebuah bentuk dan memberikan sebuah bentuk motivasi kepada siswa untuk saling dapat menghargai satu sama lain. Jadi sebelum pembelajaran saya mulai, pada pertemuan selanjutnya saya berikan pengetahuan anak-anak kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai. Kita tidak mempunyai kemampuan yang sama. Kamu kemampuan lebih cepat, yang ini lebih lambat. Jadi kita harus bisa saling mengerti. Tidak bisa kita merasa diri kita paling baik, kemudian yang kurang tidak seimbang dengan kita tinggalkan begitu saja. Tidak bisa. Kita harus bisa merangkul. Kemudian solusi yang kedua yang saya berikan adalah melakukan asesmen
diagnostik sebelum pembelajaran Bapak Ibu. Di pertemuan selanjutnya pada gerak berirama, saya mulai mengasesmen anak-anak. Si A ini kemampuannya dalam pembelajaran seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Nah, dari diagnosa ini Bapak Ibu, sebagai guru kita mulai memahami bagaimana potensi, bagaimana kesukaan, bagaimana minat yang ada di dalam siswa kita, sehingga enak kita dalam mempraktekkan metode yang sudah kita siapkan, kita akan lebih mudah. Ya seperti itu. Setelah melakukan asesmen diagnostik, kemudian saya menggunakan metode pembagian kelompok tersebut dengan melihat kemampuan siswa dan juga kesukaan siswa. Dalam hal ini Bapak Ibu, dalam pembelajaran senam lantai yang saya mengambil kemampuan diagnosa yang ada di menunjukkan kemampuan pada siswa. Kenapa? Karena di dalam senam berirama itu bisa menggunakan musik, bisa menggunakan ketukan, bisa menggunakan tepukan. Itu irama yang bisa digunakan. Sehingga saya mengelompokkan anak-anak dengan kemampuan tinggi itu berada pada kegiatan dengan menggunakan iringan musik dan video langsung. Karena sudah kemampuannya tinggi, otomatis anak-anak cepat menangkap ketika kita sajikan videonya. Ini videonya anak, ini gerakannya, ini musiknya, kamu ikuti iramanya. Ini anak-anak mampu. Kemudian untuk tingkat grade di bawahnya itu dengan kemampuan sedang, saya menggunakan irama ketukan. Jadi dalam satu kelompok ada yang menggunakan ketukan berupa galon atau bisa dengan menggunakan kardus, mengetuk sesuai dengan iramanya. Kalau video jadi teman-teman yang lain bekerja sama untuk mengikuti. Dan dengan kemampuan grade yang paling bawah, saya menggunakan irama tepukan. Ini lebih mudah. Prok, prok, prok. Jadi solusi-solusi ini yang saya munculkan untuk mengatasi kendala yang saya alami di kelas tersebut. Sehingga dari yang saya rasakan dengan menerapkan solusi tersebut, Bapak Ibu, saya merasakan sebuah dampak yang menurut saya sangat signifikan. Apa dampak tersebut? Jadi setelah saya menggunakan metode yang saya terapkan dalam pembelajaran tersebut, nah, kondisi belajar kita itu anak-anak lebih antusias. Yang semulanya gaduh, Pak saya jangan kelompok dengan itu, Pak saya jangan kelompok dengan ini, sekarang lebih menerima. Oh iya Pak, saya dengan ini saja menggunakan musik. Iya Pak, saya dengan ini menggunakan ketukan. Nah, di sini dampak yang saya rasakan di sini. Pertama antusias dan juga siswa lebih kondusif. Artinya apa? Tidak ada saling kamu jangan ikut saya sudah karena kamu masih gini. Kamu jangan ikut saya, kamu sadar itu saja. Tidak ada lagi seperti itu. Kondisi pembelajaran lebih kondusif. Kemudian dampak lain adalah siswa dapat menghargai satu sama lain. Ketika ada dalam suatu kelompok ada temannya yang tertinggal, bisa saling melengkapi. Oh, ketika menggunakan ketukan jangan terlalu cepat dulu ketukannya, lebih lambat, seperti itu. Jadi siswa saling menghargai dan juga saling bekerja sama. Kemudian dampak yang terlihat dari hasil tersebut menurut kami yaitu sebagai guru sudah dapat memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini poinnya Bapak Ibu. Sekarang ini kita harus mampu menjadi guru yang dapat memfasilitasi keberpihakan kita kepada murid. Yang awalnya saya itu dengan ego saya, kamu dengan si ini saja, kamu ini, kelompok B ini. Dengan adanya peristiwa atau kendala-kendala tersebut, kita mulai mencari solusi. Ternyata apa poinnya? Poinnya adalah kita sebagai guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpihak kepada murid.
Itu mungkin Pak Roni yang bisa saya sampaikan terhadap praktik baik seminar ini. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Walaupun tepuk tangan ini hanya kita, tapi berikan tepuk tangan. Jadi kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan Pak Jati, sebelumlah karena terjadi kendala tadi pengelompokan, ya, kemampuan dalam berkelompok tadi membedakan tadi ya. Yang pertama dilakukan sebagai solusinya adalah pertama sebelum melakukan proses pembelajaran melakukan diagnostik awal terhadap siswa. Yang kedua setelah itu dengan menggunakan asesmen diagnosa. Yang ketiga ada pilihan bagaimana memberikan suatu pilihan terhadap kemampuan siswa yang di situ mempunyai kapasitas kemampuan tinggi, mempunyai kapasitas kemampuan rendah, dan mempunyai kapasitas kemampuan yang sedang. Dengan proses apa? Kalau yang tinggi tadi dijabarkan oleh Pak Jati langsung menggunakan musik dan video. Yang berkemampuan sedang menggunakan model ini, yang berkemampuan rendah menggunakan model ini. Jadi dampak yang ditimbulkan dari proses anak-anak itu langsung memilih kesenangannya. Anak-anak tidak canggung lagi untuk masuk di salah satu kelompoknya. Anak-anak tersebut masuk ke kelompok tersebut berdasarkan keinginannya. Kayak gitu jadi ya. Tujuan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Jati, anak-anak ini bahagia dulu. Ketika anak-anak bahagia, di situ proses penggalian potensi, bakat dan minat di situ akan berlangsung. Gitu. Ini permasalahan yang dihadapi oleh guru yang melaksanakan pembelajaran ya di dalam kelas, ya di luar kelas. Kalau saya garis bawahi hampir sama dengan kendala yang dihadapi oleh Pak Dadang selaku guru kelas 6 yang mengajar di kelas yang tinggi. Kita juga harus mencari informasi. Kita juga harus tahu bagaimana kendala yang dihadapi di dalam guru kelas rendah. Karena kelas rendah itu kan anak kelas 1. Anak kelas 1 itu tidak ngerti tentang bagaimana kemampuannya, tidak ngerti tentang bagaimana enaknya pembelajaran, karena guru kelas 1 tersebut makmum kepada gurunya. Mulai kelas 1 gitu apa ya? Jadi guru kelas 1 itu disuruh gurunya seperti ini ya seperti ini. Tetapi di situ ada bakat yang kadang-kadang liar. Guru anak kelas 1 disuruh nulis, dia lebih senang bermain, kadang-kadang malah nggak mikirin bermain. Nanti kita akan mencari tahu kendala ataupun nanti juga solusi serta dampak yang ditimbulkan terkait dengan pembelajaran kelas 1 ini. Karena ini kelas bawah. Jadi supaya adil, kelas atas tadi kendalanya seperti ini, solusinya seperti ini, dampaknya bagaimana. Setelah itu guru mata pelajaran PJOK yang di situ mengajar di dalam dan di luar kelas, dan nanti kita akan juga mencari tahu apakah terjadi kendala di guru yang mengajar di kelas bawah. Mungkin yang mengajar di kelas bawah ini Bumas ini. Bumas, waktunya kami persilakan. Kalau tidak salah kemarin pada saat observasi itu Bumas menyampaikan kendalanya yaitu terkait dengan pembelajaran yang positif, gitu ya. Jadi mengkondisikan ataupun membuat suatu model pembelajaran yang positif, begitu. Oke, seperti itu. Waktu dan tempat Pak Bumas silakan diberikan praktek baiknya. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Kami ingin menyampaikan pengalaman berbagi praktek kepada rekan-rekan, di mana saya kebetulan mengempu di kelas bawah, yaitu kelas 1, yang di sini mungkin lebih tertantang ya, banyak kendala-kendala yang saya hadapi karena transisi dari TK ke SD. Kemarin pada waktu observasi saya mengambil pelajaran matematika. Di sini banyak sekali kendala yang saya alami, terutama anak-anak
yang belum mampu memahami tentang penjumlahan. Nah, di sini saya mengalami kendala karena anak-anak itu tidak semua berkonsentrasi, banyak bermainnya daripada untuk berpikir. Ini saya membuat atau mensiasati bagaimana anak-anak ini bisa berkonsentrasi dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Dengan ini saya mencari solusi bagaimana semua anak ini yang mempunyai kemampuan berbeda-beda, yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, yang terutama konsentrasinya yang sudah luar biasa, bisa fokus dengan pembelajaran yang saya berikan. Yaitu salah satunya yaitu saya itu membuat metode sambil bermain. Sambil bermain tapi mereka mengeluarkan bakatnya dan kemampuannya di bidang matematika. Yaitu pada waktu saya itu memakai metode puzzle. Jadi menyusun angka-angka dengan menyusun gambar-gambar yang di situ ada angka-angkanya. Setelah saya bentuk kelompok, saya lihat anak-anak itu semuanya tidak mampu untuk materi penjumlahan. Maka itu saya bagi dalam kelompok itu, saya berikan materi di situ, saya berikan lembar seperti permen itu. Di situ ada yang memegang gunting, ada yang memegang lem, ada yang menata. Jadi dalam kelompok itu semuanya dapat bekerja. Tidak ada yang tidak mendapatkan bagian untuk menyusun bilangan di situ. Jadi dalam suatu kelompok itu aktif, semuanya bekerja. Kalau kita memakai metode pemecahan masalah, kita berikan soal gitu, kerjakan. Itu biasanya didominasi oleh anak yang sudah mampu. Sedangkan anak yang belum mampu, dia vakum saja, tidak bisa mengikuti alur apa yang saya mau gitu. Dengan ini, jadi mereka anak-anak yang sudah paham dengan penjumlahan, menata, ini tambah ini hasilnya segini. Nah, jadi teman-temannya yang ini belum paham dengan penjumlahan, ada kerja sendiri, menggunting, ada yang menggunting, setelah itu ada yang menempelkan, memajukan jawaban dari puzzle yang saya berikan itu. Alhamdulillah dengan ini lingkungan pembelajaran positif itu saya dapatkan. Jadi semuanya dapat bekerja tanpa ada yang tidak ada yang mendapatkan tugas dari apa yang saya lakukan itu. Begitu. Dampak yang saya rasakan dengan ini, jadi melihat anak-anak aktif dan senang, bahagia, mereka menunjukkan hasil dari pekerjaannya semuanya itu dengan rasa bahagia, sehingga pembelajaran dapat berlangsung menyenangkan, efektif dan inovatif. Begitu Bapak. Ya. Mungkin teman-teman ada yang menambahin. Terima kasih untuk Bu Mas Pupa selaku guru kelas bawah, selaku guru kelas 1, yang mana di kelas 1 ini berdasarkan pengalamannya Bu Mas Pupa terkait dengan pembelajaran di kelas 1, yaitu mata pelajaran matematika. Beliau ini, Bu Guru Mas Pupa ini kesulitan untuk dapat anak-anak ini melaksanakan pembelajaran dengan berkonsentrasi seperti itu. Jadi karena kelas 1 ini kemampuan dan kemauan belajar dengan bermainnya itu lebih banyak bermainnya atau ada yang imbang, jadi Bu Mas Pupa mengalami kesulitan untuk memberikan materi anak-anak biar bisa berkonsentrasi.
dari kesulitan ini Humas Kupa membuat suatu inovasi, mencari solusi bahwasanya kalau bermain ini harus digabungkan dengan belajar. Maka dari itu muncul belajar sambil bermain, gitu ya. Jadi belajar konteksnya, bermain caranya. Jadi bermain dan belajar. Mungkin kalau disingkat itu BB, belajar sambil bermain, atau disingkat bermain dengan belajar, tidak masalah. Yang penting materinya tercapai dalam bentuk konteks pembelajarannya. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan permainan. Jadi belajar sambil bermain. Dampak yang ditimbulkan dari solusi yang dibuat Humas Kupa, yaitu anak-anak itu tidak terasa. Ketika anak-anak itu terasanya bermain, padahal di dalamnya ada kandungan dan muatan proses pembelajaran. Mungkin seperti itu. Kita menemukan sesuatu yang baru pada ya. Jadi belajar sambil bermain. Kalau tanggapannya Pak Dadang gimana mereka? Belajar sambil bermain itu gimana mereka? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mesti anak-anak itu adalah dunia bermain. Kita tahu bersama. Jadi dengan bermain, ya, kita selipkan materi. Ini anak-anak tidak sadar, ya, sambil bermain ternyata di situ mata pelajaran materi kita siswa di situ. Dengan sendirinya anak ini akan menerima materi, ya, tanpa disadari. Dan dengan belajar ini anak-anak dalam keadaan senang, ya. Jadi sesuai dengan konteksnya tadi, belajar sambil bermain. Andai kan ini diterapkan di kelas atas, Pak. Jadi pembelajaran ini setelah itu belajar sambil bermain tadi, ini apabila kita masukkan di dalam pembelajaran kelas atas, khususnya 4, 5, 6, ini kira-kira bisa atau enggak? Sangat bisa. Sangat bisa berarti ya. Tergantung dari inspirasi dan kreativitas guru, seperti itu. Kalau dari Pak Jadi ini kan guru olahraga ya. Belajar dengan bermain itu konteksnya bagaimana Pak Jadi? Ketika ini diterapkan di dalam bentuk pembelajaran PJOK, yang di situ gerak anak itu sudah dominan. Bagaimana dengan konteks belajar dan bermain ini? Kalau tanggapan saya, kalau pelajaran PJOK itu isinya yang bermain. Oh, isinya memang bermain. Pelajaran PJOK itu isinya bermain. Gitu. Jadi memang unsur-unsur pembelajaran yang ada dalam PJOK itu ya unsur-unsur permainan. Jadi mungkin dari pembelajaran PJOK bisa diadopsi oleh guru-guru kelas sehingga anak-anak memang lebih antusias. Karena memang dasarnya begini. Karena guru PJOK itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Roni tadi, ya di kelas, ya di luar. Pada kenyataannya, ketika saya duduk di kelas itu 15 menit atau 20 menit, itu anak-anak sudah Pak, ayo Pak. Itu menunjukkan memang jiwa anak-anak seperti yang saya katakan, dan memang dunianya dunia permainan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru yang kami hormati beserta Bapak pengawas, ini kami sudah berusaha untuk menggali kendala, menggali potensi, serta ini juga ada dampak yang ditimbulkan. Sebetulnya saya ingin satu lagi, kalau kelas atas sudah, kelas bawah sudah, setelah itu Bapak Ibu guru yang hidup di dua alam, di dalam kelas dan di luar kelas. Satu lagi guru yang bagian tengah. Ini Bu Cici saja, Bu Cici ini guru kelas 3, ya kan? Bu Cici guru kelas 3. Bu Cici atau Pak Kiroman? Karena ini ngobrolnya kan kelas 3 dengan kelas 4 sama. Yang mewakili Bu Cici atau Pak Kiroman nih kira-kira? Pak Kiroman saja ya? Kiroman. Oh, Bu Cici saja, Bu Cici saja. Karena wanita itu harus didahulukan, itu Pak ya? Harus hormati. Ya, berarti jadi pepatah mengatakan wanita itu harus dihormati, diterapkan oleh Pak Kiroman. Jadi wanita harus ke depan saja Bu Cici, ke depan. Ke depan ada apa? Jadi gini, ini
sesuai dengan apa yang diomongkan tadi Bu Cici ya. Di kelas bawah itu belajar sambil bermain, di kelas atas ada beberapa metode pembagian siswa yang tingkatannya rendah, tinggi dan sebagainya. Diberikan keleluasaan. Kamu mau sistem yang bagaimana? Gitu ada ya. Ya, jadi kalau menurut Bu Cici bermain sambil belajar karena kelas 3 itu masih dekat dengan anak-anak. Kalau bermain sambil belajar ini bisa diterapkan apa enggak? Ya, ini kita tanya nanti penerapannya, kendalanya bagaimana. Setelah itu dampaknya nanti sedikit itu bagaimana? Itu Bu Cici. Terima kasih. Untuk kelas 3 itu masih peralihan dari fase setidaknya. Kalau untuk pembelajaran bermain sambil belajar itu sangat menyenangkan menurut saya. Dan menurut anak-anak, kalaupun harus bermain, pembelajaran apapun, misalnya matematika ataupun bahasa Indonesia, gitu ya Pak ya, mereka hanya fokus pada layar ataupun pembelajaran biasa itu membosankan. Ya, sangat-sangat membosankan. Nah, akhirnya seorang guru harus punya inisiatif. Oh, anak didik saya kurang konsentrasi dalam pembelajaran ini. Gimana cara? Dengan cara memberikan permainan, walaupun atau dengan puzzle tadi permainannya, atau kita keluar ruangan di mana permainannya simple tapi juga menarik minat mereka untuk belajar. Gitu Pak. Jadi Bapak Ibu Guru, kita sudah melihat, menyaksikan beberapa kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu Guru dalam konteks pembelajarannya. Di mana ada kendala, Bapak Ibu Guru mencari solusi, setelah itu Bapak Ibu Guru merasakan dampak yang ditimbulkan. Dan ini ada kemarin beberapa guru yang menyampaikan terhadap saya, boleh apa tidak ketika kita melaksanakan pembelajaran di luar kelas, baik mata pelajaran apapun boleh, dan sampai tercetus suatu kalimat alfabet. Apa jadi? Alam tempat belajar. Alam tempat belajar. Ini kita bisa jadikan moto untuk SDN 1 Padang, bahwasanya merubah suatu mindset ketika pembelajaran tidak wajib di dalam kelas. Buktinya sudah ada moto alfabet, alam tempat belajar, dan seperti itu. Mungkin itu Bapak Korwil, Pak Pengawas yang kami hormati, ini merupakan suatu bentuk. Oh, ada lagi. Ini ada moto yang kedua ini. Ini ada tambahan dari Pak Dadang. Gimana Pak Dadang? Ini terkait belajar dan bermain. Oh ya. Terkait belajar dan bermain, tadi anak-anak senang bermain di luar. Tapi ya, untuk kemungkinan kita harus berusaha untuk anak-anak ini senang juga di dalam kelas. Oh begitu. Iya. Berarti Makanya saya harus imbang. Karena saya mempunyai produk atau apa namanya? Moto. Yaitu nyaman. Oh, nyaman. Artinya apa ya? Apa itu? Akronim dari kelasku indah dan menyenangkan. Karena yang kelas harus didesain dengan sebaik mungkin, seindah mungkin dan senyaman mungkin. Berarti berdasarkan inovasi gurunya. Kemudian saya boleh menanggapi terkait kendala yang dihadapi Pak Jadi. Pak Jadi, silakan. Iya. Tadi Pak Jadi mempunyai kendala kesulitan dalam belajar kelompok, artinya pembuatan kelompok ya. Artinya siswa itu ketika kita bentuk kelompok ada tidak mau dengan si A, si B karena tidak cocok dan sebagainya. Tadi langkahnya yang di Taman Dasar itu diberi pemahaman sehingga bisa menghargai, tidak boleh memberikan teman, bagus, kemudian diagnostik dan melihat kemampuan profesional siswa. Kalau saya mungkin bisa dijadikan solusi atau praktek baik yang lain, mungkin ini bisa diabaikan. Kalau pembuatan kelompok, untuk kelompok terkadang anak sulit digabungkan. Tapi saya mempunyai trik, yaitu dengan menyenangkan, dengan bermain. Pembentukan kelompok dengan bermain.
sehingga anak ini untuk kelompok dengan atas dasar dirinya sendiri dan bisa terima, yaitu dengan cara permainan, ya, dengan cara permainan. Guru memberikan cerita yang mana contoh ini, anak-anak, kita tahu roda sepeda ada 2, roda mobil ada 4, roda truk ada 6. Ketika kita menginginkan kelompok itu terdiri dari 4 siswa, maka kita gunakan pada ini contoh. Anak-anak, ketika saya setiap hari olahraga menggunakan sepeda, anak-anak mencari teman yang jumlahnya 2. Anak-anak, saya jalan-jalan ke Banyuwangi, tiba-tiba ada orang itu mencegat truk. Anak-anak mencari kelompok yang jumlahnya 2. Dengan begitu, ya, anak-anak mendapatkan kelompoknya tanpa ada masalah. Itu contoh kebutuhan kelompok dengan cara menggunakan. Terima kasih. Itu sinkron dengan bermain Dan belajar. Terima kasih. Gimana? Ditanggapi atau diberikan? Iya, saya tanggapi terkait Ya. Terima kasih. Itu merupakan cara-cara yang ide-ide baru untuk kita membuat sesuatu kelompok. Itu sangat bagus, saudara. Terima kasih atas teknik baru yang diberikan kepada kami selaku guru 2 anak tadi. Sebenarnya cara-cara seperti ini itu juga sering kami lakukan di luar kelas dalam pembelajaran kelompok, seperti ini bisa dilakukan. Tapi dalam konteks pembelajaran ini, ya, dalam konteks pembelajaran gerak berirama, itu yang dibutuhkan di sini adalah kemampuan siswa, sehingga membutuhkan kelompoknya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan guru. Jadi seperti itu. Kita lihat materinya apa. Ketika kita menginginkan atau mengharapkan kemampuan siswanya yang seimbang, berarti kita cocokkan metode pengelompokannya seperti apa. Metode yang digunakan seperti Pak Dadang itu sering saya gunakan itu ketika pembelajarannya lari. Ketika lari itu semua anak bisa lari. Makanya ketika kita buat kelompok itu enak kalau tinggal menyebutkan dengan cara Pak Dadang seperti itu bisa. Tapi kalau dengan di media di pembelajaran di gerak berirama ini, pembentukan kelompok yang seperti itu kurang pas. Mungkin itu. Jadi pembentukan kelompok itu banyak caranya, tinggal bagaimana dan apa kebutuhan kita, seperti itu. Terima kasih Pak Dadang masukannya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ini adalah suatu proses di mana kita saling untuk sharing, memberikan masukan, memberikan tanggapan yang tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran dan peningkatan kita. Terima kasih. Kita berikan close dulu untuk SDM. Pak pengawas yang kami hormati, ini merupakan kesimpulan dari benang merah pelaksanaan observasi kepala sekolah yang dilaksanakan pada Sabtu 18 Mei 2024, yang mana kami memberikan suatu garis bawah. Yang pertama, SDM 1 Padang ketika melaksanakan proses pembelajaran bisa dan ditemukan bagi Bapak Ibu guru, ditemukan oleh Bapak Ibu guru, yaitu alfabet alam tempat belajar. Yang kedua, karena di sini tidak hanya konteksnya berada di luar kelas, ditemukan lagi suatu konteks moto dan slogan pembelajaran, yaitu kunyaman, kelasku indah dan nyaman. Berarti pembelajaran itu dilaksanakan di luar kelas itu jempol, dilaksanakan di dalam kelas menyenangkan. Inti dari pembelajaran alfabet dan penyaman itu
adalah menggali potensi, bakat, dan minat bagi siswa. Yang inti pembelajarannya yaitu kepada siswa, gitu Pak ya, yaitu berdampak dan berorientasi kepada siswa. Mungkin itu terkait dengan kegiatan observasi ini. Bapak Ibu guru hebat untuk SDN 1 Padang, terima kasih telah memberikan masukan, terima kasih telah memberikan praktek baik terhadap kemajuan pembelajaran SDN 1 Padang. Untuk itu, adapun hal-hal yang lain nanti kita akan selalu untuk berusaha meningkatkan dan merubah pembelajaran yang ada di SDN 1 Padang ini. Terima kasih untuk Bapak Pengawas. Ini merupakan rangkaian yang menjadi satu ketentuan untuk dilaksanakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk SDN 1 Padang.